haus capek, ngopi lagi, ngeteh lagi. Guys, selamat datang kembali di channelnya Papa Eca. Dan di video kali ini saya nggak bakalan review penginapan ataupun jalan-jalan ya. Kenapa? Ya karena sekarang saya mau ngebahas pandemi COVID-19 atau yang biasa orang sebut virus corona. Saat ini virus corona udah mewabah kemana-mana guys. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Akibat dari virus ini semua orang panik. Virus corona ini penyebarannya sangat cepat guys, karena dia menyebar melalui udara. Contohnya aja, kita bersin, kita batuk, hal kayak gitu aja bisa nyebabin orang terinfeksi virus corona guys. Makanya sekarang kita lagi hashtag di rumah aja dulu. Maka dari itu semua orang diwajibkan memakai masker. Tara, kenapa kita pakai ini? Karena agar kita tidak langsung menghirup udara luar masuk ke dalam tubuh guys. Oleh sebab itu sekarang harga masker mahal ya. Contohnya aja, saya biasa beli masker yang satu box itu 25.000 per box. Sekarang sudah hampir 300 sampai 400.000 per box guys. Wow, mahal. Jadi buat para oknum-oknum yang nimun-nimun masker, please ya, jangan dilakuin itu lagi. Kasihan buat mereka-mereka yang membutuhkan dengan harga segitu, apalagi buat kalangan-kalangan bawah kan. Sempet juga nih ada kabar waktu virus corona ini pertama kali masuk Indonesia dan mulai heboh, masyarakat Indonesia ini mereka langsung panik buying guys. Mereka langsung ngeborong makanan kebutuhan pokok sehari-hari buat persediaan di rumah. Dan kalau kita ngelihat berita-berita sekarang ini, korbannya udah bukan puluhan ratusan lagi guys, tapi ribuan. Dengan merebaknya virus ini di seluruh dunia, ahlinya ahli, core of the core, tuh pandul. Pokoknya para ahli di dunia ini mereka berlomba-lomba menciptakan vaksin untuk memerangi virus corona ini. Kita sih sebagai masyarakat mudah-mudahan berharap ya, biar cepet dapat, biar cepet ada obatnya, biar nggak makin banyak orang-orang yang terkena infeksi virus corona ini, apalagi sampai meninggal. Saya sempat melihat kabar di sini bahwa pihak Jepang, negara Jepang itu udah menemukan vaksin untuk virus corona ini guys. Vaksin buatan Jepang ini diberi nama Avigan dan Chloroquine. Dan vaksin ini diproduksi di Cina. Dapat kabar lagi katanya Pak Presiden Jokowi udah pesen 3 juta guys. Udah pesen 3 juta vaksin buat Indonesia. Ya kan Steph? Ada juga kabar gembira dari tanah air nih. Kabarnya Universitas Padjadjaran sedang meneliti pil kina, obat malaria ini, sebagai obat corona. Katanya bisa. Makanya sedang diteliti sekarang di sana. Ada juga kabar menurut Universitas UI dan IPB Bogor bahwa mengkonsumsi jambu biji, jeruk nipis, dan daun kelor itu bisa mencegah virus corona. Nah, patut dicoba nih. Untuk itu, pemerintah Indonesia udah membuat beberapa kebijakan, dan kita sebagai warga negara yang baik wajib patutnya mensupport segala hal kebijakan yang udah diberlakukan guys. Nah, ini ada beberapa contoh kebijakan yang diberlakukan. Yang pertama, social distancing.
Social distancing itu menjaga jarak, saling deket-deketan dulu ya, jangan jaga jarak pokoknya, jauh-jauhan, 1 meter 2 meter. Yang kedua, hashtag di rumah aja dulu. Nah, kita ini diwajibkan sekarang nih, kalau bisa di rumah aja dulu deh, gak usah kemana-mana, gak usah main-main, gak usah kumpul-kumpul kebo kan, maksudnya kumpul-kumpul, main ngumpul ya, arisan-arisan, hangout kurangi dulu. Ke mall nanti aja, ke pasar boleh kali ya buat belanja ya, sering-sering tapi. Oke. Yang ketiga, menghindari kerumunan, keramaian, juga dilarang berkelompok guys. Nih lihat nih, di sini sekarang ada pasalnya loh. Bisa kalian lihat di Instagram resminya Divisi Humas Polri, dilarang berkerumun, berkelompok, atau sekarang udah ada pasal pidananya. Hati-hati, ditangkap loh. Next, 4, diberlakukan juga kemarin tuh anak-anak sekolah diliburkan, tapi bukan diliburin ya, maksudnya ya, biar mereka belajar di rumah dulu, biar pinter, belajar sama ibunya sama bapaknya, jangan bapaknya sama ibunya main mulu. Dan untuk para karyawan juga diberlakukan nih kerja bergiliran gitu, atau work from home, bukan Spiderman work from home ini, work from home, jadi kerja di rumah bergiliran, bergantian. Itu kebijakan perusahaan masing-masing. Dan juga ada juga beberapa nih perusahaan yang emang benar-benar tutup dulu. Ada juga yang memangkas jam kerjanya, jadi biasa pulang jam 5 sekarang bisa pulang jam 2 atau jam 3. Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah, mayoritas sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah ikut dan support mencegah virus corona ini dengan hal-hal seperti ini. 1, mereka udah nyediain alat ukur suhu yang digunakan buat ngecek suhu karyawan saat mau masuk ke kantor ya. Yang kedua, mereka udah nyediain cairan antiseptik atau disinfektan. Dianjurkan memakai masker tadi. Nah, masker dianjurin pakai ini pada saat kerja ya. Keempat, disarankan untuk selalu menjaga kebugaran tubuh ya, rajin olahraga, tapi nggak usah keluar juga olahraganya, kan lagi nggak boleh keluar, jadi olahraganya di rumah. Kelima, menyemprotkan cairan disinfektan di bagian-bagian yang sering tersentuh atau disentuh para karyawan. Dalam kantornya lah ya, semprotin kantornya. Nah, sekarang saya mau sebutin ciri-ciri orang yang terinfeksi corona. Ini saya dapetin langsung dari Instagram resminya Divisi Humas Polri, dan udah banyak juga media-media yang udah memberikan informasi ini. Langsung aja. Hari pertama sampai hari ketiga, gejala seperti masuk angin, tenggorokan sedikit sakit, enggak demam, enggak lelah, makan minum normal. Hari keempat, sakit tenggorokan, mual, suara agak serak, suhu badan 36,5 derajat, sakit kepala ringan, mulai mengalami anoreksia, diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara makin serak, suhu badan makin naik, sekarang jadi 36,5 ke atas, tubuh mulai lelah, mulai sering sakit nyeri pada sendi. Gejala memang sulit dinilai sebagai infeksi dingin atau koroner. Nah, hari ke-6, mulai demam ringan, suhu makin naik lagi nih, 37 derajat, batuk
berlendir atau batuk kering, sakit tenggorokan saat berbicara atau saat nelen, lelah dan mual, sulit napas, sulit bernapas nih, agak sulit nih, diare dan nyeri di jari. Hari ketujuh, demam tinggi di atas 37,4 sampai 37,8. Makin tinggi nih demamnya nih. Batuk dan dahak berlebih. Makin ya. Nyeri kepala berlebih. Nyeri sendi tubuh. Nyeri tubuh sekarang. Nyeri sendinya tuh ke tubuh semua. Frekuensi nafas makin pendek dan diare lebih banyak nih. Ini hari ketujuh nih. Makin banyak diarenya. Untuk hari ke-8, demam tinggi di atas 38. Makin tinggi nih. Makin kelihatan. Sulit bernafas. Dada terasa berat. Batuk terus menerus nih. Batuknya terus menerus sekarang nih. Sakit kepala, nyeri sendi dan sakit punggung. Nah, makin parah nih. Makin ketahuan nih. Dan hari ke-9 terakhir, gejala tambah buruk. Semuanya pokoknya tambah buruk. Demam tidak beraturan, batuk tidak mereda-reda, lebih buruk dari kemarin ya, dan sulit dalam bernapas. Itu ciri-ciri orang yang terinfeksi corona dari hari pertama sampai hari ke-9 menurut Divisi Humas Polri. Ini sumbernya langsung ya dari Kemenkes RI. Valid ini. Oke. Dikutip dari Instagramnya Humas Polri, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk mengurangi pencegahan virus corona. Pertama, di lingkungan keluarga, hal yang harus kita lakukan adalah menyemprotkan disinfektan ke barang bawaan yang kita bawa ke rumah. Kedua, jangan menyentuh apapun yang ada di rumah, apalagi kontak fisik dengan anggota keluarga. Jadi nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung main pegang aja. Ketiga, jangan langsung istirahat nih. Datang ke rumah jangan langsung istirahat, langsung duduk, langsung rebahan, jangan. Kita harus bersih-bersih dulu. Keempat, cuci tangan dengan cairan sanitizer. Apalah pokoknya, pakai sabun juga nggak apa-apa dah kalau di rumah mah ya, penting bersih ya tangannya. Muka sekalian, muka kalau bisa mandi, kalau habis pergi-pergian dari luar tuh langsung mandi. Yang jaket celana kalau bisa di luar aja, di luar, tapi jangan buka di luar juga, ntar buka baju di luar lagi. 5, tempatkan pakaian yang dari luar ini di wadahnya. Lanjut ke 6, bersihkan seluruh badan dengan mandi. Oke, mandi kalau bisa mandi. Jadi habis dari luar kalau bisa mandi, biar langsung bersih, sih. Ganti baju baru, jangan nyari lagi. Oke, itu untuk di lingkungan keluarga. Nah ini, coba kalian lihat. Ini saya langsung dari Divisi Humas Polri ini, saya kutip. Cek. Oke, tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan di tengah wabah corona ini. Pertama, di rumah aja. Keberadaan di rumah saja sudah berpartisipasi mendukung pemerintah mengantisipasi penyebaran virus corona. Kedua, gunakan masker saat sakit. Gunakan masker saat sakit. Menutup mulut saat bersin atau batuk. Kamu sudah melakukan kebaikan dengan tidak memberikan penyakitmu kepada orang lain atau menular ke orang lain. Ketiga, stop panic buying. Nah, kan? Berbelanjalah kebutuhan dengan bijak. Ingat, ada orang lain yang lebih membutuhkan. Selain itu juga untuk mencegah pengeluaranmu supaya tidak membengkak, nanti bokeh. Keempat, bijak bermedia sosial. Ya, pilih berita di media sosial yang bermanfaat seperti tips berolahraga ataupun kegiatan yang bisa dilakukan saat karantina.
pastikan informasikan dari sumber yang valid ya, jangan berita-berita hoax. Jadi dilihat-lihat dulu ini hoax apa enggak nih, dicek-cek lagi, jangan asal langsung share. Kelima, kepedulian bersama lawan corona. Turut mendonasikan sebagian rezeki. Nah, di sini melalui penggalangan dana online ataupun memberikan alat pelindung APD kepada tenaga medis dan pasien COVID-19. Ini udah banyak ya di media-media sosial, di stasiun-stasiun TV juga penggalangan dana udah banyak dilakukan, dan udah banyak juga nih yang terkumpul dan udah disalurkan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ke depannya yang mau berpartisipasi menyisihkan uangnya, yang punya uang lebih ya, jangan disimpan, membantu orang lain biar dapat pahala. Nah, itu tips sederhana yang bisa kita lakukan saat wabah corona ini. Sedikit pesan dari saya buat kalian semua, stay di rumah aja dulu, selalu cuci tangan, selalu bersihkan diri, selalu jaga kesehatan, makan dan minumnya sehat, serta minum vitaminnya biar kalian tetap bugar. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga yang saya bicarakan tadi ini dapat bermanfaat buat saya, keluarga saya, dan buat kalian yang nonton ya. Kalau yang udah tahu atau ada yang mungkin lebih tahu dan ada kata-kata saya yang salah, apa informasi saya yang salah, silahkan langsung aja kritik dan sarannya langsung di komen di bawah ya. Dan buat kalian yang suka video dari saya, silahkan di subscribe, dan juga boleh di share, boleh di unsubscribe, jangan kalau saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Salam Pak Beca, bye.